bahwa engkau mencintai bagi saudara engkau sesuatu yang engkau mencintai untuk diri engkau, wa yasurraka menyenangkan akan engkau ma yasurruhu sesuatu yang menyenangkan saudara. Adabul ukhuwati fillah, keterangan tentang adab atau tata kerama al-ukhuwati, persaudaraan fillah pada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah fillah, persaudaraan di jalan Allah. Seorang yang salik, yang menjalani jalan ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah, itu sangat dianjurkan untuk mempunyai kawan fillah, kawan di jalan Allah. Karena kawan yang di jalan Allah itu sangat membantu dalam perjalanan seorang hamba menuju kepada ma'rifatullah itu. Qala ta'ala, firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala berfirman, hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah itu ikhwah, bersaudara. Yang disebut namanya al-ukhuwatud diniyah, persaudaraan seagama. Ada beberapa persaudaraan yang dipandang di dalam agama yang menimbulkan ipik hukum, antara lain ukhuwatun nasabiyah, saudara nasab. Saudara nasab itu ada hukum, kada boleh kawin, kada batal wudu, mewaris satu dengan yang lain. Ada lagi ukhuwatur radha'iyah, persaudaraan sesusu, adang sanak sesusu. Itu pun ada ipik hukum, kada batal wudu, kada boleh kawin, tapi kada saling mewaris. Kada saling mewaris. Ada yang ketiga diantaranya ukhuwatud diniyah, persaudaraan seagama. Persaudaraan seagama itu pun ada ipik hukum, yang mana kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah bagaimana kita menjalankan aturan-aturan Allah tentang persaudaraan seagama itu. I'lam anna ukhuwatal Islam aqwa min ukhuwatin nasab, bahwasanya persaudaraan se-Islam lebih kuat dari persaudaraan seketurunan. Bihaitsu la tu'tabaru ukhuwatun nasab, sekira-kira tidak dipandang persaudaraan senasab, idza khalat, apabila kosong sunyi, an ukhuwatil Islam, dari persaudaraan Islam. Ala tara, adakah tidak tahu engkau, annahu idza matal muslim walahu akhun kafirun yakunu maluhu lil muslimin la li akhihil kafir. Buktinya persaudaraan Islam itu lebih kuat dari persaudaraan senasab. Bila mati orang Islam, baginya ada saudara yang kafir, maka harta orang Islam itu diwaris oleh kaum muslimin, bukan oleh saudara senasab.
Wa kaza idza mata akhuhul kafir. Demikian halnya bila mati saudaranya yang kafir, saudara Islam kada akan mewaris. Nah, itu menunjukkan bahwa persaudaraan seagama itu lebih kuat dari persaudaraan seketurunan. Wadhalik yang demikian li'annal jami'al fasida, karena sesuatu yang menghimpunkan yang rusak, kafir tadi, la yufidul ukhuwah, itu tidak memberi faidah akan persaudaraan. Wa annal mu'tabara al-asliyah, bahwa yang dipandang yang pokok, wal jami'u syar'iyyu, yaitu sesuatu yang menghimpunkan oleh syariat, oleh agama. Wa min haqqil ukhuwati fid din, sebagian daripada hak persaudaraan seagama, an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, bahwa engkau mencintai bagi saudara engkau sesuatu yang engkau mencintai untuk diri engkau. Wa yasurraka, menyenangkan akan engkau, ma yasurruhu, sesuatu yang menyenangkan saudara. Wa yasu'aka, menjahatkan akan engkau, masa'ahu, sesuatu yang menjahatkan akan dia. Nah, ini hak yang ada dalam ukhuwah Islamiyah itu. Artinya hubungan kita dengan orang Islam, apa yang kita suka untuk diri kita, kita mesti suka untuk dirinya. Apabila kita ingin beruntung, kita pun ingin saudara kita yang Islam itu beruntung. Nah, apabila kita ingin diri kita selamat, kita pun ingin pula saudara Muslim kita itu selamat. Nah, itu hak yang ada dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau kita kada mau sakit, kita pun mesti kada mau juga saudara Muslim kita sakit. Kalau kita kada mau rugi, kita pun kada mau juga saudara Islam kita yang rugi. Wa an la tuhwijahu ilal isti'anati bik, dan bahwa tidak engkau hajatkan dia kepada minta tolong dengan engkau. Nah, kita usahakan jangan sampai ia minta tolong kepada kita. Artinya kayak apa? Kita mesti berbisa-bisa. Jangan menunggu inya datang minta tolong. Nah, kita harus aktif, artinya jangan menunggunya datang minta pertolongan. Jangan sampai kita demikian. Nah, kita mesti mengetahui situasi orang Islam itu, jangan sampai dia minta tolong kepada kita. Nah, kita mesti langsung menolong inya, jangan sampai inya minta pertolongan. Wa in ista'ana, jika dia minta tolong, tu'inhu, engkau tolong akan dia. Macam-macam bentuk pertolongan. Ada pertolongan dengan harta, ada pertolongan dengan tenaga, ada pertolongan dengan pikiran, ada pertolongan dengan kedudukan, dengan pangkat. Pangkatnya bisa menolong orang. Pokoknya jenisnya pertolongan. Wa tansuruhu, dan bahwa engkau tolong dia saudara engkau yang Muslim itu, zaliman au mazluma, baik dia orang zalim atau orang yang dizalim, tetap ditolong. Nah, bagaimana menolong orang yang zalim? Paman'uka iyyahu minaz zulmi fadzalika nasruka iyyahu, mencegah engkau akan dia dari kezaliman, yang demikian itu menolong engkau kepadanya.
Orang yang zalim kita tolong. Apa cara menolongnya? Kita berikan arahan, berikan nasihat supaya bisa mengurangi kezaliman itu. Bahkan kalau kita bisa menghentikan kezalimannya, itu cara menolong orang zalim. Wa fil hadis tersebut dalam hadis al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzalimnya. Wa la yashtimuhu, tidak boleh dia mencelanya. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah menunaikan hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melapangkan dari orang Islam satu kesusahan, farrajallahu anhu biha, Allah lapangkan dari dia dengan kesusahan itu, kurbatan kesusahan, min kurubati yaumil qiyamah, dari kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib orang muslim, satarahullah, Allah tutupi aibnya yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa min haqqihi, dan setengah haknya lagi saudara muslim, an la tuqassira fi tafaqqudi ahwali, bahwa engkau tidak kurang pada memperhatikan keadaannya. Kada kurang dalam hal memperhatikan keadaan. Bihaitsu yushkilu alaika mawdi'u hajati, sekira-kira sulit atas engkau tempat hajatnya. Fayahtaju ila mas'alatika, maka dia berhajat kepada meminta engkau. Wa an la tulji'ahu ila al-i'tidar, dan bahwa tidak engkau desak dia kepada memberikan alasan. Bal tabsutu uzrah, bahkan engkau buka akan uzurnya. Fa in askala alaika wajhu, jikalau muskil sulit atas engkau wajahnya, utta billahi ma'ala nafsik, engkau kembali mencela diri engkau, bi khafa'i uzrihi, pada tersembunyi uzurnya itu. Wa tatubu anhu, engkau tobat daripada dia, idza aznaba, bila mana dia berdosa. Kalau inya berbuat dosa, kita minta ampun kepada Allah karena kelingahan kita dalam hal mengarahkan dia. Wa ta'uduhu idza marida, engkau jinguk dia bila sakit. Wa idza asyara ilaika bi syai'in, bila dia mengisyarat kepada engkau dengan sesuatu, fala tutalibhu bid dalil, jangan engkau tuntut akan dia dengan dalil. Mana buktinya ikam kayak ini? Engkau ada usah mencari bukti. Wa iradil hujjah, mendatangkan alasan. Kama qalu, sebagaimana berkata mereka, la yas'aluna akhahum hina yandubuhum bin naibati ala ma qala burhana. Mereka tidak bertanya akan saudara mereka ketika memberitahu akan mereka pada kesusahan atas apa yang dia kata, burhana, akan dalilnya. Ini bapadah lawan kita kesusahan ini, kesusahan itu, bapadah kada perlu kita cari mana buktinya ikam susah. Kada perlu. Wa qalu, mereka berkata lagi, idastunjidu lam yas'alu man da'ahum li ayyati harbin am bi ayyi makani. Bila dimintai tolong, mereka tidak bertanya orang yang mengajak mereka untuk peperangan apa atau di tempat yang mana. Artinya dimintai tolong langsung menolong, kada perlu tahu di mana tempatnya, di mana kesusahannya. Wastanjada ista'ana. Kila, dikata orang, li filosofin, dikata orang bagi seorang ahli falsafah. Mas sadiku, apa itu sadik? Sadik itu bahasa kitanya kawan.
Mas sadiku, apa itu sadik? Sadik itu mayyaprahu li parahika wa yahzanu li huznika. Yang dinamakan sadik itu orang yang senang bila engkau senang, orang yang sedih bila engkau sedih. Itu namanya sadik. Qala, ujar si falsafah tadi, ismun bila musamma. Sadik itu hanya nama tapi orangnya kedada. Sadik itu hanya istilah. Ada istilah namanya sadik. Sadik itu siapa? Orang yang bila kita senang, inya senang, bila kita susah, inya susah. Nah itu kada ada orangnya sebujurnya, ngarannya aja ada. Wa qala Fudailun li Sufyan, dullani ala man arkanu ilaih. Tunjukkan aku atas orang yang aku bisa bersandar kepadanya. Faqala dhallatun la tujar. Tidak akan bisa dicari, tidak akan bisa didapat orang yang kita bisa bersandar kepadanya. Wa qala Abu Ishaq Asy-Syirazi, sa'altun nasa an khillin wafiyyin faqalu ma ila hadha sabilu tamassak in zafirta bi zaili hurrin fa innal hurra fid dunya qalilu. Aku bertanya kepada manusia tentang kawan yang sejati. Mereka menjawab, tidak ada jalan untuk mencarinya. Berpeganglah engkau jika engkau dapat dengan orang yang merdeka, karena orang merdeka itu di dalam dunia ini qalilu, sedikit. Wa qad ahsana man qala, sungguh benar orang yang mengatakan al-akhus salih khairun laka min nafsik. Kawan yang saleh lebih baik bagi engkau dari diri engkau sendiri. Lianna nafsa ammaratun bisu, karena nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Wal akhas salih, sedangkan kawan yang baik la ya'muru illa bil khairin, dia tidak menyuruh melainkan dengan kebaikan. Wakila, dikata orang, ad-dunya bi asriha la tasa'u mutabaghidaini wa shibrun bi shibrin yasa'u mutahabbaini. Dunia dengan yang seluasnya ini kada akan meluasi dua orang yang bermusuhan. Dunia ini seluasnya sempit bagi dua orang yang bermusuhan, tetapi satu jengkal, satu kilan itu cukup untuk dua orang yang saling mencintai. Wa'lam annal mu'akhata, ketahuilah bahwa al-mu'akhata, persaudaraan, amrun masnunun, itu perkara yang disunnahkan, min ladunin Nabi SAW, sejak masa Nabi. Fa innahu akha bainal muhajirin wal ansar, Nabi mengangkat dang sanak antara orang muhajirin dan ansar. Jadi ukhuwah ini secara Islam memang sudah diatur oleh Allah, tetapi penghususannya itu bisa dilaksanakan lagi secara zahir. Macam Nabi menjadikan badang sanakan antara A dengan B, Nabi menjadikan badang sanakan antara kabilah ini dengan kabilah ini, Nabi menjadikan badang sanakan antara Ansar dan Muhajirin. Lalu semakin kuat lagi tuntutan hak-hak yang ada dalam persaudaraan itu, karena ukhuwahnya langsung disaksikan oleh Rasulullah. Bisa ukhuwah itu disaksikan oleh gurunya. Nah, guru mengangkat Fulan dan Fulan menjadi bersaudara, ya saudara angkat. Nah, maka haknya tentu lebih kuat lagi dari sekedar yang umum yang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali, situn minal muru'at, ada 6 hal, 6 perkara termasuk kehormatan. Salasun fil hadar, 3 pada waktu di kampung. Wa salasun fis safar, 3 pada waktu perjalanan. Fa ammal lati fil hadar, yang mana waktu di kampung.
apa tilawatu kitabillah, membaca Al-Quran, wa imaratu masjidillah, memakmurkan masjid Allah, wattikhazul ikhwan, menjadikan saudara kepada kaum muslimin. Nah itu muru'ah. Orang yang kada melaksanakan tiga ini kada punya muru'ah, kada punya kehormatan. Orang kada tahu baca Quran, orang kada memakmurkan masjid, kada sembahyang berjamaah ke masjid, artinya ke surau, kada berisi kawan dalam seagama, itu orang kada punya kehormatan. Orang yang punya kehormatan itu dia Sayyidina Ali, orang yang baca Quran, orang yang mau berjamaah ke masjid atau ke suraunya, dan dia punya kawan, ada punya kawan seagama, seislam. Wa amallati fis safar, adapun kehormatan yang ada dalam musafir, fabazluz zat, memberikan bekal, wa husnul khuluq, baik budi pekerti, wal muzahu, senda gurau, fi ghairi maksiat, pada yang bukan maksiat.